Itu dia Bell's palsy, tapi sekarang kondisi dari PLT Gubernur Banten ini sudah berangsur baik, jadi hanya dalam 2 minggu wajahnya sudah mulai kembali lagi normal. Tapi kalau misalnya bicara mengenai Bell's palsy, ternyata itu pengobatannya atau kembali ke restoring wajah itu tidak secepat itu selalu. Karena juga pernah ada kan Samuel Zilgun itu bisa sampai 8 bulan. Bicara mengenai Bell's palsy, sebenarnya apa sih Bell's palsy itu? Kita sudah hadirkan di sini ada Dr. Yuda yang merupakan Selamat pagi. Selamat pagi, spesialis saraf dan juga ada Samuel Zilgun. Halo, Selamat pagi. Mungkin kita akan mulai dari dokter terlebih dahulu gitu. Boleh dijelaskan sedikit mengenai Bell's palsy ini karena kan selama ini orang taunya hanya lumpuh sebelah dan juga kadang-kadang membedakan dengan stroke-nya susah. Bell's palsy ini kan sebenarnya kelumpuhan pada bahasa medisnya kan saraf fasialis atau saraf di muka gitu ya. Penyebabnya sih sampai saat ini ya kita sebut karena peradangan lah. Karena pembengkakan yang mengenai saraf ke-7 begitu ya. Salah satu teori disebutnya karena virus begitu ya. Tetapi mungkin yang paling penting intinya gini, kelumpuhan apapun begitu mau dimanapun, mau di muka, mau di kaki, mau di tangan, itu satu kasus yang emergensi. Kita harus berpikir dulu ini stroke atau bukan. Karena satu kenapa? Karena memang kalau kita bicara Bell's palsy dengan stroke kan lebih banyak stroke. Itu sama nggak sih dok? Pada banyak kasus memang agak sulit dibedakan ya dengan stroke. Karena dua-duanya bisa menimbulkan gejala kelumpuhan begitu. Mungkin kalau orang awam melihat kayak stroke kali ya. Pokoknya kebanyakan orang melihat stroke dari 10 orang, 10 ya bilang stroke. Betul. Dan penyebabnya sendiri ini banyak yang masih bilang kalau ini mengenai angin gitu atau suhu gitu. Sebenarnya apa sih penyebabnya selain virus itu sendiri? Malah tadi dibilangnya katanya kena Gampar setan. Aduh, Kasian banget setan nggak tahu apa disalahin. Seperti itu. Jadi memang banyak khususnya mungkin di Indonesia dianggap bahwa mungkin naik motor nih kena angin begitu ya. Toh banyak yang kena angin juga nggak kena Bell's palsy begitu ya. Jadi memang di sini tadi teorinya sebutkan salah satunya adalah virus. Tapi memang kalau pertanyaan juga kalau virus, kalau flu kan memang jelas satu rumah kena, kalau kena flu kena semua. Proses begitu. masuknya virus itu ke tubuh kita seperti apa? Sebenarnya ini hanya salah satu teori dari salah satu studi bahwa ternyata ketemu waktu pasien ini mengalami Bell's palsy ketemu virus herpes simplex. Nah gitu. itu proses masuknya gimana? Mungkin bisa dijelaskan dengan gambar gitu. Jadi mungkin saya coba jelaskan dulu. Simplex, Di sini kita lihat bahwa saraf ke-7 kan letaknya sebenarnya dekat telinga depan seperti ini ya. Mungkin bisa terlihat ya. Nah, kemudian saraf ke-7 itu sebenarnya saraf motorik atau saraf yang mempersarafi muka. Secara garis besar, kalau muka saya bagi 2, ada yang di bawah mata begitu ya. Begini, segini. Ada yang di atas mata atau alis. Gitu. Nah, sehingga pada saraf ke-7 kena, itu biasanya yang khas adalah kelumpuhan baik yang di bawah mata dengan yang di atas mata. Artinya mungkin dari sudut bibir itu akan terlihat mencong. Tadi mungkin bisa jadi kalau kita minum tiba-tiba nyekes gitu ya, ileran seperti itu. Dan kalau yang kena di kelopak mata ya pasien jadi nggak bisa tutup mata. Kalau angkat alis kita lihat kanan kiri jadi nggak simetris. Oh, ekspresi mukanya juga nggak ada ya. Tetapi persoalannya ekspresinya itu ekspresi tetap ada miring. cuma kayak miring gitu. Nggak enak dilihat orang gitu ya. Nggak enak banget sih. Oke, boleh diceritain tapi sambil mungkin dokter bisa berkonsultasi lagi waktu dulu Samuel mengalami itu seperti apa sih? Dulu waktu ngalamin ya itu langsung miring. Tapi nggak langsung sadar. Tapi Yang dirasain waktu sebelum muka miring itu apa? jadi malamnya itu pas tengah malam ngerasain pas kayak sakit gigi di belakang rahang sini sebelah kiri. Terus? Itu gejala awal, cuman nggak tahu kan. Udah pulang tidur istirahat biasa. Pas bangun tidur kan mandi pakai shower. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba air masuk terus di mata. Saya pikir ya karena kecapean kan. Terus makan lah, tapi kok rasanya hambar, kayak badan udah ngedrop. Terus pas ke lokasi, bercanda lah sama teman, ketawa terus langsung ketarik, udah nggak mau balik lagi. Langsung kayak gitu, tiba-tiba kejadiannya. Dan saat itu apa yang kamu lakukan? Ya nggak lama setelah dari itu langsung ke dokter. Dokter bilang ini Bell's palsy, Bell's palsy. Setelah sampai rumah baru cari tahu di internet, Bell's palsy itu begini. Ada yang sembuhnya tuh seminggu, 2 minggu, 3 minggu, ada yang setahun, 2 tahun ada. Dulu pada saat itu terapi yang kamu jalani apa sama? Pokoknya dikasih suntikan gitu sama dokter, ada sama obat, akupuntur, sama ngunyah permen karet. Ngunyah permen karet Iya, juga karena kan untuk... harus aktif. Maksudnya mulut aktif terus kan, supaya gerak ngomong gitu. Terus sama anduk anget atau
air putih dikasih di botol, terus ya diangetin juga, terus sama dikasih sinar ultraviolet gitu di muka setiap hari. Setiap hari. Bell's palsy itu bisa permanen nggak sih, Dok? Pada kasus yang sangat jarang, cuma sebenarnya pada kasus kalau kita bicara Bell's palsy, hampir sekitar 80% sebenarnya self-limiting, artinya sebagian besar sembuh sendiri. Oh, sembuh sendiri. Cuma memang tadi pertanyaannya adalah sembuhnya berapa lama. Nah ini variasinya sangat besar memang. Ada yang hitungan minggu, 2 minggu sembuh pun ada sempurna, tapi ada yang ya sampai bulanan begitu ya, sampai ya, Mungkin 8 tergantung bulan. ini Ya, kali ya. tergantung banyak faktor sih Iya sih, sebenarnya. banyak faktor gitu. juga. Waktu itu Samuel berapa lama berarti? Total sampai bisa senyum lagi kayak biasa 8 bulan lah kurang lebih. 8 bulan. Cuma dari Iya. menyong itu sampai diem aja nggak kelihatan tuh setengah tahun lah. Oh, sih cukup parah ya. Tapi kalau misalnya untuk mengetahui gitu ya, kalau apa yang dialami Samuel kan memang pas ketawa lalu tiba-tiba memang sudah sudah mencong gitu, sudah sampai pada tahap mengidap gitu. Kalau untuk tahu awal-awalnya gitu, oh saya kemungkinan terkena Bell's palsy itu dari mana gejalanya? Persamaan Bell's palsy dengan stroke itu istilah medisnya akut. Artinya lagi sehat tiba-tiba langsung blek ada gejala gitu. Dia tanpa gejala. Iya, jadi awalnya langsung ya kok tiba-tiba mencong ya, gitu. langsung. Tapi yang jelas pada saat itu kondisi fisik lagi lemah. Lagi Maka lemah, dari itu virus gampang masuk Betul. juga kan. Salah satu teorinya itu memang faktor resiko untuk seorang terkena Bell's palsy ya tadi kondisi tubuh biasanya lagi Drop. turun. Tapi memang gejalanya Mendadak sih. dalam situasi apapun bisa. Itu benar nggak Tapi sih, Dok? umumnya pada kondisi tubuh yang lagi menurun. Nah, kalau gitu, Ya. yang pernah saya baca itu Ya. gejalanya itu seperti tadi Samuel bilang, kok di sini sakit ya? Pokoknya di belakang sini sakit sih rata-rata. sakit. Udah gitu super sensitif sama bunyi itu super sensitif Betul. gitu. Ada yang disebut istilah hiperakusis. Tadi saya belum cerita bahwa saraf ketujuh bukan hanya untuk motorik wajah, motorik untuk otot. Tetapi Apa perlu saraf, diilustrasi- boleh. ilustrasikan Saraf lagi? ketujuh juga Silakan dia lagi. mempersarafi kelenjar mata kita dan kelenjar di eliur di dalam sini, gitu ya. Ya. Dan satu saraf yang kecil dia masuk ke telinga sebenarnya. Itu yang menjelaskan kenapa kalau waktu Bell's palsy ini pintu ketutup dikit atau ada kunci jatuh, aduh sakitnya minta. Sampai segitunya kunci Sampai jatuh aja segitu. bisa sampai. Iya, itu yang disebut dengan hiperakusis. Jadi saat suara yang tiba-tiba tinggi sakit telinga. Benar nggak Kalau sama ada orang waktu yang itu? teriak lebih sakit lagi. Lebih sakit lagi. Sakitnya di telinga dan di hati biasanya. Tergantung yang teriak sih. Kondisinya waktu itu kan harus masih bekerja gitu. Waktu itu sempet ya cuman beberapa hari ya kayak 2 atau 3. Habis itu udah selesai. Habis itu udah baru istirahat. Tapi memang mengalami gangguan-gangguan seperti itu Ya, ya. cukup Aduh mengganggu. gitu. Pokoknya selama kena itu Bell's palsy 2 minggu pertama tuh berat banget rasanya. Untung pacar nggak marah-marah saat itu tapi ya. Enggak Karena sih, pasti shock. lebih bingung lagi. Soalnya selain waktu itu ada syuting itu, saya juga masih kuliah. Jadi ya, oke. Ya. Ini ada ini nggak sih, Dok, kayak faktor keturunan gitu? Pada Bell's palsy tidak. Enggak. Ya, Jadi ya bukan kayak semua orang gula, bisa. bukan. Iya. Seberapa apa ya? Seberapa Bahaya. masif sih orang itu bisa kena Bell's palsy? Sebenarnya Bell's palsy sendiri sebenarnya satu penyakit yang tanda kutip tidak bahaya sebenarnya. Tidak Cuma berbahaya? Tidak berbahaya. Nggak berbahaya, nggak Cuma menular juga. mengganggu Ya, ya masalah kosmetik. estetik ya. Nggak enak dilihat orang gitu Betul, ya. betul. Apalagi Dan memang ada perempuan. keluhan-keluhan yang tadi nyeri apa seperti itu, tetapi bukan seperti stroke begitu. Oh, oke. Tidak bahaya. Kalau sudah pernah kena sekali, Iya. apakah bisa kena lagi dan apa nanti maksudnya akan kambuh lagi? Pada gitu? kasus yang sangat jarang itu bisa. Oke. Pada kasus yang sangat jarang itu bisa. I Bisa see. sih, Bisa dihindari nggak sih, Dok? Bell's Nah, palsy? antisipasi kali ya. Iya. Karena kita hindarin nggak Betul. tahu kan kapan Betul. penyakit itu datang. Iya, kan. betul. Paling antisipasi Ya, aja. tidak ada istilahnya satu yang spesifik. Sifatnya sangat generik, sangat umum. Intinya jaga kondisi tubuh. Makanannya jaga, tidur cukup, jangan stres. gitu Hindarin ya. angin. Seperti itu. Beneran tuh hindarin angin? Iya kan. Itu benar? Ya mostly sih bilangnya begitu di internet. Hindarin kontak langsung dengan angin, AC, terus juga kayak AC mobil, AC kamar. Pokoknya ya hindarin lah. Nggak boleh langsung ya. Meskipun memang tidak disebut sebagai penyebab Bell's palsy, tetapi memang secara kesehatan ya kalau Dihindarin. bisa pipi kanan, pipi kiri ya saya jangan nyorot ke satu sisi. Jadi Kalau kalau mau nyorot bisa, dua-duanya. misalnya ya kalau di depan. Biar adil ya? biar adil. Ini juga ada video yang kita mainkan Oke. juga kalau misalnya sudah terkena Bell's palsy, begini Iya. cara memijatnya ya, Dok? Iya, Ya salah satunya. sama senam wajah juga pagi-pagi. Senam Ini wajah. memijatnya. Ini Boleh sebagai dijelaskan, Dok? salah satu contoh, intinya
Ini kan kelumpuhan motorik, bukan sekedar dikasih obat, tetapi selama proses penyembuhan otot ini kan harus dilatih. Betul. Ya otot yang nggak dilatih ya jadi kaku, jadi lemas begitu ya. syutingnya di Nah belakang sini. prinsipnya adalah ya di pipi ya harus dipijat, dimasaj begitu ya. Kemudian alis juga coba diangkat, kemudian jangan tutup disulam ya mata. alisnya. Iya Jangan disulam, nggak Seperti nyambung itu. ya. Totok wajah saja. Otak wajah. Nah, kemudian juga yang paling penting, apalagi pas fase dia masih lumpuh atau apa, kalau bisa tidur jangan ke sisi Yang miring. mencong. miring, jangan ketekan. oke. Tetapi juga jangan nggak ketekan, tetapi yang sini nyolot AC begitu kan, seperti Baik, itu. berarti pokoknya menghindari tidur langsung Ya, dekat dan AC. kalaupun massage tadi mungkin jangan fokus di yang deket sini, karena ini kan tadi tempat keluar sarafnya itu Iya, di betul. sini. Jadi mungkin agak ke depan, Di pipi aja. arahnya ke atas, seperti itu. Oke. Kalau gitu apa yang sudah dilakukan oleh Samuel nih sejauh mengantisipasi agar tidak kambuh lagi gitu nanti? Ya paling satu sih mungkin ya jangan terlalu capek, Yes. minum vitamin, maksudnya multivitamin supaya kita nggak terlalu drop saat kita beraktivitas atau bekerja. Terus ya itu hindarin AC. Misalnya mau masuk mobil, biasanya kalau saya masukin mobil, kunci kontak, nyalain, AC-nya nyalain, saya di luar dulu sekitar 10 detik. Oh, Karena ketika AC baru nyala pun itu juga virus juga yang keluar kan. Jadi lebih baik nyalain mobil terus kita diem dulu aja di luar 10 detik baru masuk. Dan kalau panas, ya AC-nya dikenain ke jendela atau ke bawah atau ditutup sekalian. Jangan langsung, iya biasanya kalau panas kan kita langsung Biasanya gitu udah kalau langsung panas tuh AC. panas banget, cut, nyalain gede langsung ke muka. Wah belum tahu aja kalau udah kena Bell's palsy. Iya, jangan sampai kena Bell's palsy. Saat itu ada makan sempat ini nggak? Maksudnya apakah ada menu-menu yang Nggak pada ada saat sih itu sebenarnya boleh? ya penyakit itu bukan kayak orang sakit yang spesifik yang nggak boleh Iya. makan. Sebenarnya semua tuh boleh, aktivitas boleh, cuman kan nggak boleh capek aja intinya. Oke. Karena ketika capek ya proses penyembuhannya semakin lamban. Yes. Kekebalan tubuhnya menurun. Makanya ini penyakit ini nih unik sih, nggak nular juga dan kalaupun mau kejadian juga nggak tahu. Yes, benar. Dan rata-rata dokter tadi bilang kejadian ini lebih sering dialami saat musim-musim hujan. Ada musim tertentu, kayak sekarang nih lagi musim ya, lagi kadang hujan. Mungkin karena Banyak, temperatur suhu, lagi ya. lagi dingin. Umumnya penyakit-penyakit yang teoritik sebabnya virus kan sering terjadi lagi musim-musim seperti ini ya. Mau Oke. apapun virusnya, demam berdarah, apa model-model di musim-musim seperti ini termasuk juga Bell's palsy. Bell's palsy juga Iya. termasuk ya. Berarti intinya Waktu itu adalah, saya kayaknya kenanya bulan Oktober deh. nah itu mungkin Sudah lagi benar-benar mau transisi awal. juga dong itu. Mungkin dia ngikutin Oktober, yang di Eropa April, kali Oktober. musim dingin. Nah, mungkin lagi stres Baik. juga kan, ya, bisa juga. Nah semoga Samuel juga sehat terus ya, nggak Amin, bakal yang terkena penting lagi. satu sehat. Iya. Terima kasih Iya. banyak Terima kasih, dokter, dokter. sudah memberikan informasi seputar Bell's palsy. Intinya ya Shanas, kita juga harus menjaga kesehatan. Apalagi sekarang kan lagi pancaroba. Banget. Shanas lagi kurang enak badan, saya kurang enak badan, Ranggani juga kurang enak badan. Harus sehat, minum suplemen. Betul, betul sekali. Terus setelah ini ada yang apa sih yang bikin segar supaya harus bangun setiap pagi itu apa? Yes, ini akan